Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di materi kuliah yang kedua. Sebelumnya kita sudah bahas tentang pendanaan. Sekarang kita akan masuk ke produk-produk pembiayaan. Berikut materi yang akan saya share. Produk pembiayaan satu. Ya, karena ada beberapa produk, kita bahas secara bertahap saja. Prinsipnya di perbankan itu ada dua produk besar, yaitu pendanaan dan pembiayaan. Seperti kita sudah bahas sebelumnya, pendanaan itu adalah produk yang dikeluarkan oleh bank untuk menghimpun dana masyarakat. Kemudian dana masyarakat itu disalurkan oleh bank kepada dunia usaha dalam bentuk pembiayaan. Hasilnya akan dikembalikan kepada para pemilik dana. Nah, kita akan bahas produk pembiayaan yang merupakan penyaluran dana masyarakat. Produk pembiayaan pada prinsipnya ada 3 macam, yaitu produk pembiayaan yang menggunakan sistem bagi hasil, sistem jual beli, dan sistem sewa. Saat ini kita akan membahas produk pembiayaan yang berbasis pada sistem bagi hasil. Akad produk sistem bagi hasil itu ada 2 macam, yaitu mudharabah dan musyarakah. Baik, kita akan bahas tentang mudharabah. Secara definisi, mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana, yaitu sahibul mal, kepada pengelola dana, yaitu mudharib, untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai dengan syariah. Dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya. Nanti kita akan bahas skemnya agar lebih jelas, tapi kita definisikan terlebih dahulu. Ada 2 macam mudharabah ini, yaitu yang pertama adalah mudharabah mutlaqah, yang kedua adalah mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah adalah mudharabah untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana. Jadi pemilik dana, sahibul mal, tidak ikut campur ya dengan jenis usaha, ya, dengan kegiatan usaha yang dilakukan. Yang kedua adalah mudharabah muqayyadah, yaitu mudharabah yang kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana. Nah, ini yang saya kasih warna merah perbedaannya, tidak dibatasi untuk mutlaqah, dan yang kedua dibatasi. Ya, baik. Ini skemnya agar lebih jelas ya. Bank dalam hal ini berlaku sebagai sahibul mal, ya, pemilik dana. Ya, walaupun dananya bukan dana milik bank, ya, tapi merupakan dana milik pihak ketiga yang dikumpulkan oleh bank. Kemudian nasabah pembiayaan ini adalah orang-orang yang melakukan usaha. Ya. Bank menyetorkan modal 100% kepada sebuah usaha, sementara nasabah kerjasama dalam bentuk skill. Ya, jadi di dalam mudharabah ini bentuk kerjasamanya adalah skill dan dana. Dana tersebut kemudian disalurkan ke dalam sebuah proyek usaha. Dari proyek usaha ini nanti jika ada bagi hasil, bagi hasilnya dibagikan sesuai nisbah bagi hasil. X% untuk mudharib, Y% untuk sahibul mal.
besarannya harus disepakati di awal. Kemudian untuk modalnya dikembalikan 100% kepada sahibul mal. Dari skema ini kita bisa lihat rukun mudharabah, yaitu sahibul mal, ya, yaitu bank, mudarib yaitu nasabah, objek mudharabah, ijab kabul, dan nisbah bagi hasil. Nah, ini kira-kira skim dari akad mudharabah. Nah, jika tadi kita bahas definisi mudharabah ada dua macam, yang mutlaqah dan muqayyadah. Nah, kalau muqayyadah maka sahibul mal menetapkan jenis usahanya. Sementara kalau mutlaqah usahanya, kegiatan usahanya diserahkan kepada mudarib. Baik, fitur dan mekanisme. Bank bertindak sebagai pemilik dana atau sahibul mal yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja. Nasabah bertindak sebagai pengelola dana atau mudarib dalam kegiatan usahanya. Yang kedua, bank memiliki hak dan pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah. Antara lain, bank dapat melakukan review dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi bank hanya melakukan pengawasan, tapi sebetulnya pada teori, pada prakteknya, bank harus terlibat aktif untuk mengawasi usaha nasabah. Kenapa? Karena baik buruknya nasabah akan sangat berpengaruh langsung kepada kinerja bank. Maka dari itu, petugas bank syariah harus melakukan pengawasan dan pembinaan secara ketat kepada nasabahnya. Yang ketiga, pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. Nisbah bagi hasil disepakati tidak diubah sepanjang jangka waktu investasi kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. Nanti kita akan bahas bagaimana menentukan nisbah bagi hasil. Yang kelima, jangka waktu pembiayaan atas dasar akad mudharabah, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah. Yang keenam, pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk uang atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang ataupun tagihan. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk uang, maka harus dinyatakan secara jelas jumlahnya. Di mana? Dalam akadnya. Ya. Kemudian dalam hal pembiayaan atas dasar mudharabah diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai dalam atas dasar harga pasar, ya, dan dinyatakan secara jelas jumlahnya. Kenapa? Karena ini sangat terkait kepada penentuan nisbah bagi hasil. Ya, jadi harus ada dalam bentuk nilai. Ya. Selanjutnya, pengembalian pembiayaan atas dasar mudharabah dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akad sesuai jangka waktu pembiayaan yang disepakati. Maksudnya apa? Bisa saja waktu kita salurkan pembiayaan, maka angsurannya, ya, angsuran pokoknya dilakukan setiap bulan. Kita minta dia. Ya, setiap bulan mengurangi porsi pokoknya. Atau diselesaikan nanti pada akhir periode akad. Apa yang membedakan keduanya? Yang membedakan keduanya adalah jenis bisnisnya nantinya. Ya. Ada jenis-jenis bisnis yang memang pengembalian modal itu tidak mungkin dilakukan di tengah jalan. Tapi dia harus dilakukan di akhir. Ya, misal pembiayaan proyek atas dasar SPK, ya. SPK itu kan biasanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu, ya, 3 bulan, 6 bulan dan seterusnya, ya, pekerjaannya satu proyek. Jadi kalau dia dibayar selesai masa proyek, maka dibayar nanti
pada saat proyeknya selesai. Nah, ya jadi pengembaliannya bisa dilakukan di akhir. Tapi kalau bentuk usahanya adalah modal kerja, ya, yang eh, eh, terjadi putaran uang, ya, maka bisa saja kita tetapkan mudharabah itu pengembalian pokoknya dilakukan secara bertahap tiap bulannya, tiap bulannya. Ya. Kemudian yang 10, pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha. Ya, jadi pembagian hasil usaha itu tergantung laporan hasil usahanya. Nah, makanya ini dilakukan setiap bulan. Nah, ini ya, jadi petugas bank syariah wajib ya melakukan pengawasan dan pembinaan kepada proyek, ya, kepada mudarib agar dia bisa mengawasi tingkat bagi hasilnya. Yang terakhir, kerugian usaha pengelolaan dana dapat ditanggung oleh bank selaku pemilik dana sebesar maksimal sejumlah pembiayaan yang diberikan. Ya karena dalam sistem mudharabah pembiayaannya 100%, maka seluruhnya adalah menjadi risiko bagi bank, ya. Nah, maka dari itu pembiayaan atas dasar mudharabah ini biasanya sangat jarang kita temukan, ya karena bank biasanya tidak pada prakteknya bank tidak akan membiayai 100% sebuah usaha. Walaupun dalam hal-hal tertentu bisa saja terjadi, ya. Baik. Yang kedua yaitu musyarakah. Ya, tadi mudharabah kita bahas, sekarang musyarakah. Apa itu musyarakah? Musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati. Sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing. Fitur dan mekanisme bank kira-kira kurang lebih sama dengan eh, apa namanya transaksi di mudharabah. Ya. Prinsipnya perbedaannya hanya pada porsi modal. Ya. Kan dalam musyarakah ini porsi masing-masing kedua belah pihak memiliki porsi modal, ya, dengan besaran yang disepakati. Ya. Baik, kita langsung ke skemnya saja. Akad musyarakah ini bank sebagai sahibul mal dan nasabah sebagai mudarib. Ya, masing-masing menyertakan modal. Ya, walaupun sebetulnya mudarib juga selain modal dia juga skill-nya, ya. Jadi dua hal itu. Nah, yang membedakan akad musyarakah dengan akad mudharabah adalah di penyertaan modal dari mudarib. Ya, di sini ada dia. Ya, misalkan A% atau B%. Pada saat disalurkan ke sebuah proyek, maka bagi hasilnya sesuai dengan nisbah yang sepakati, modalnya juga dibagikan sesuai porsi modal masing-masing. Rukunnya sama ya, sahibul mal, mudarib, objek musyarakah, ijab kabul dan nisbah bagi hasil. Nah, kemudian kita perlu juga mengetahui sistem bagi hasil yang dikenal di perbankan syariah. Di Indonesia ada dua macam sistem revenue sistem bagi hasil. Yang pertama adalah revenue sharing, yang kedua adalah profit sharing. Apa itu revenue sharing? Revenue sharing adalah bagi hasil yang ditetapkan berdasarkan realisasi sales atau penjualan. Sedangkan profit sharing berdasarkan realisasi laba rugi. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang sales dan laba rugi, maka kita bicara tentang laporan rugi laba. Nah, kalau dalam sistem revenue sharing, maka yang diawasi oleh bank atau kedua belah pihak adalah perolehan sales bulanan. Ya, perolehan sales. Sedangkan di profit sharing yang diawasi adalah
laba ruginya di akhir. Memang ada plus minus di sini. Kapan kita gunakan revenue sharing dan profit sharing ini ada plus minusnya. Revenue sharing apa namanya, memudahkan ya, memberikan kemudahan kepada bank untuk melakukan pengawasan. Karena revenue sharing bisa diawasi dari apa namanya, laporan penjualan. Misalnya kita bisa lihat dari rekening koran nasabah. Itu kelihatan laporan sales. Sementara kalau profit sharing lebih sulit diawasi. Kenapa? Karena dia ada apa namanya, tahapan-tahapan ya, dari sales, kemudian perlu dihitung HPP-nya, kemudian kita perlu hitung biaya operasional dan lain-lain. Nah, ini yang proses pengawasannya jadi lebih panjang, kemudian juga lebih apa namanya, rumit karena pada saat kita bicara tentang biaya operasional, maka kita harus masuk lebih dalam kepada perusahaan dan ini apa namanya, dalam kondisi saat ini hampir semua bank syariah lebih menyepakati untuk menggunakan sistem revenue sharing. Walaupun bukan tidak mungkin nanti terjadi perubahan, bisa saja nanti kita menggunakan sistem profit sharing. Tapi ini sekali lagi tergantung nanti kesepakatan kedua belah pihak. Tapi secara praktek, saya perlu sampaikan bahwa saat ini yang digunakan adalah revenue sharing kebanyakan. Manfaat dan risiko. Nah, jadi ini juga saya tampilkan dua produk ini, Mudharabah dan Musyarakah, kurang lebih sama, ya. Manfaatnya Mudharabah dan Musyarakah ini adalah untuk bank sebagai salah satu bentuk produk penyaluran dana. Yang kedua, memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola nasabah. Bagi nasabah, untuk memenuhi kebutuhan modal melalui sistem kemitraan dengan bank, resikonya, ya, resiko credit risk, ya, resiko pembiayaan, yaitu risiko akibat kegagalan nasabah dalam melakukan pembayaran kewajiban kepada bank. Risiko pasar karena pertukaran nilai tukar, dan risiko operasional. Apa itu risiko kredit, risiko pembiayaan? Ya, jika pada saat nasabah wajib bayar, dia tidak bisa membayar ya. Entah karena bisnisnya yang memang terkendala atau memang karakter nasabahnya yang memang tidak mau bayar ya, alias ngemplang. Ya, itu resiko buat bank. Maka dari itu memang pengawasannya harus lebih ketat. Ya, apa namanya? Terhadap kinerja nasabah ini. Yang kedua, risiko pasar nilai tukar ini terutama untuk pembiayaan dalam bentuk valuta asing. Misal kita menyalurkan pembiayaan dalam bentuk dolar, maka kita terpapar oleh risiko perubahan nilai tukar. Ya, jika misalkan kita menyalurkan pembiayaan sebesar $1.000, kemudian tiba-tiba nilai tukar dolar melemah, ya, maka ya apa namanya, bank harus ya menyiapkan diri terhadap kerugian-kerugian yang terjadi, ya. Atau jika dolar menguat, maka nasabah ya perlu mengeluarkan dana ekstra ya untuk melakukan pembayaran. Nah, itu terjadi resiko di situ. Kemudian yang ketiga adalah risiko operasional. Apa itu? Risiko yang disebabkan karena kelalaian manusia, human error. Kemudian masalah proses internal, proses eksternal, maupun sistem, ya, kegagalan sistem. Apa namanya? Itu kira-kira ya, apa manfaat dan risiko produk ini. Referensi, nah ini untuk fatwa DSN untuk Mudharabah di fatwa DSN nomor 7, sedangkan Musyarakah nomor 8. PBI, Peraturan Bank Indonesia juga mengatur
di PBI nomor 7 dan nomor 9. Ini sama ya, mudharabah dan musyarakah. Contoh kasus. Nah, ini dia. Ini saya coba memberikan contoh kasus sederhana saja ya. Eh, Pak Rudi ingin buka usaha franchise kopi Sudaya, butuh modal 20 juta rupiah. Bagaimana skim permodalan dari Bank Syariah? Diketahui franchise ini menawarkan promo ya, rata-rata penjualan 20 cup per hari, harga kopi 10.000 per cup. Jadi rata-rata penjualan sebesar 20 kali 25 hari kerja kali 10.000 sebesar 5 juta rupiah per bulan. Ya, atau 12 kali 5 juta atau 60 juta per tahun. Nah, ini promo yang ditawarkan oleh franchise-nya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, bank itu pasti mensyaratkan modal awal pengusaha. Ya, jadi bank pasti sangat selektif kalau dia mau kasih 100%. Nah, biasanya dia pasti minta pengusaha juga menyediakan modal. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa pengusaha itu serius dengan usahanya. Ya, alias bukan modal dengkul. Ya, kalau dia 0% repot juga. Berarti dia tidak memiliki apa namanya? Keyakinan terhadap usahanya. Jadi semata-mata ini meningkatkan keyakinan bank bahwa pembiayaan ini prospektif begitu ya. Nah, ini biasanya bank mensyaratkan modal awal pengusaha misalnya 30%, maka pengajuan Pak Rudi disetujui maksimal 70% ya dari 20 juta yaitu 14 juta. Maka 14 juta inilah yang menjadi nilai porsi bank. Sementara Pak Rudi share-nya adalah 30%-nya yaitu sebesar 6 juta. Nah, kalau dengan kondisi demikian, akad apa yang paling cocok? Nah, ya apakah kita pakai mudharabah atau pakai musyarakah? Karena kita sedang bahas itu, ya. Ada yang tahu? Baik, ya. Tepat sekali. Kita menggunakan akad musyarakah, ya. Karena di mudharabah itu 100% dibiayai oleh bank. Sementara di musyarakah masing-masing pihak menyertakan modalnya. Baik, setelah kita menentukan skimnya, ya, maka kita bisa tahu nanti kita bisa menetapkan akadnya ya, nanti kita buatkan ya. Selanjutnya tahapan berikutnya adalah menentukan nisbah bagi hasil ya. Ini gimana caranya? Prosentasenya. Ya tidak asal 30-70, 50-50, 40-60, oh enggak, bukan begitu ya. Tapi ada caranya ya. Yang pertama, bank biasanya memiliki standar harapan keuntungan bisnis ya, sama seperti kita. Kalau kita berencana membuka bisnis, maka pasti kita punya harapan dong, ya kan? Berapa sih keuntungan yang diharapkan dari bisnis ini? Ya, misal bank menetapkan itu disebut sebagai expected return, ya, expected return (IR). Misalnya bank menetapkan IR-nya sebesar 10% per tahun, maka kita bisa hitung, ya, 10% dari mana? Dari nilai porsi modal bank. Ya, 10% kali 14 juta yaitu 1,4 juta. Inilah keuntungan yang diharapkan oleh bank kalau dia ikut dalam bisnisnya Pak Rudi ini. Ya. Dari soal tadi disampaikan pendapatan Pak Rudi diproyeksikan 60 juta setahun. Maka bank akan menetapkan nisbah bagi hasil sebesar, nah ini ya, sebesar 1,4 juta dibagi 60 juta yaitu 2,33 juta dibulatkan 2,33% dibulatkan 2,4%. Sehingga nisbah bagi hasil untuk nasabah tinggal dikurangi saja ya. Nisbah bagi hasil nah, seperti ini, 2,4% untuk bank, 97,6% untuk nasabah. Nah, seperti ini. Ya. Gimana? Jelas? Ini adalah tolong dipahami kembali cara menentukan nisbah bagi hasil ini karena ini titik krusial ya. Kalau ini salah, maka
apa namanya, Anda sebagai petugas bank, eee, akan sangat mempengaruhi, kinerja bank, ya kalau kita salah menetapkan, ya. Makanya ini perlu dipahami, ya. Sekali lagi saya sampaikan, untuk menentukan bagi hasil, kita harus tahu dulu expected return bank, ya. Nah, dari mana kita tahu IR bank ini? Ya baca di ketentuan kebijakan masing-masing bank. Nah, ini beda-beda, ya masing-masing bank IR-nya ada yang 10%, ada yang 12%, ada yang 9%. Itu beda-beda, ya. Bahkan IR itu juga dipengaruhi oleh jenis bisnis, ya. Bank biasanya akan menetapkan dia punya data statistik bisnis-bisnis yang tingkat risikonya tinggi atau rendah. Nah, jadi IR ini pasti dikaitkan dengan tingkat risiko, ya. Ingat, high risk, high return, ya. Seperti itu ya. Kemudian IR baru dibandingkan dengan proyeksi pendapatan. Pendapatan apa? Sales ya. Sales-nya selama setahun, ya. Nah, dapatlah angka 2,4% untuk bank dan 97,6% untuk nasabah, ya. Nah, bagaimana teknis pembayaran kewajibannya? Nah, ya. Nanti bulan depan, ya, bank harus ngecek, ya, harus ngecek realisasi penjualan dari Pak Rudi. Misal, pada bulan Agustus, realisasi penjualan Pak Rudi 6 juta, nah, sesuai dengan proyeksi. Maka Pak Rudi wajib bayar keuntungan ke bank sebesar 2,4% dikali 6 juta, yaitu 144.000. Ya. Ini bagi hasilnya aja, bukan pokoknya. Ya. Pokoknya kita asumsikan dikembalikan nanti pada akhir masa pembiayaan, yaitu setelah 1 tahun. Jika pada bulan September ternyata realisasi penjualan Pak Rudi turun menjadi 4 juta, maka Pak Rudi wajib bayar keuntungan bank sebesar 2,4% kali 4 juta, yaitu 96.000. Nah, jadi ini yang membedakan produk ini dengan bank konvensional. Di konvensional tidak peduli terhadap realisasi penjualan berapapun, dia harus bayar sekian persen. Nah, kalau di bank syariah, di sisi musyarakah, tergantung realisasi penjualan. Nah, jika di bulan itu kemudian ternyata penjualannya sebesar 5 juta, maka Pak Rudi wajib bayar sebesar Rp120.000. Kita bisa lihat ya, di sinilah titik perbedaan ya antara kredit di konvensional dan pembiayaan di bank syariah. Ya, di bank konvensional dia tidak peduli dengan hitungan dengan realisasi penjualan. Sementara di bank syariah dia harus menghitung realisasi penjualan. Pembayarannya tergantung realisasi penjualan. Nah, tapi pada prakteknya ada sedikit penyesuaian-penyesuaian. Kenapa? Bank dan biasanya dia memiliki standar, ya. Fluktuatifnya dari dari proyeksi penjualan itu biasanya tidak boleh lebih kecil dari 80% proyeksinya. Misalkan proyeksi 5 juta, maka tidak boleh dia di bawah 80%-nya. 80%-nya berarti 4 juta. Di bawah 4 juta, maka bank harus melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap usaha nasabah ini. Ya, entah pengawasannya diperketat, ya, atau dikenakan monitoring yang lebih disiplin lagi, ya. Nah, ini hal yang perlu menjadi pemahaman dasar buat kita semua untuk memahami perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Baik, saya rasa itu materi kita untuk yang saat ini terkait dengan produk pembiayaan di bank syariah. Nah, saat ini kita baru bicara tentang
produk atas dasar sistem bagi hasil, yaitu mudharabah dan musyarakah. Insya Allah nanti kita akan bahas untuk produk pembiayaan atas dasar bagi jual beli dan sistem sewa. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan bisa mengajukannya dalam bentuk dengan mengisi komen di bawah ini. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf. Nanti kita ketemu lagi dalam video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe link ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.